Cak dhewe mau jek kagok banget iki ngapa to, Cak? Biasa wae. Biasa wae. Guys berkali-kali ya. Biasa wae. Assalamualaikum Sobat Maga. Welcome to Multimaga Podcast Ramadan Edition. Assalamualaikum Sobat Maga. Semangga di mari, ada semangga, jangan lari. Gimana nih kabar puasanya di menjelang hari raya ini? Semoga masih kuat sampai hari kemenangan ya teman-teman. Nah, di Multimaga Talks kita kali ini masih bersama kami, aku Reca, Dan aku Siva, yang akan menemani kalian ngobrol seru bareng. bareng Bu Fajar. Nah, tema kita kali ini adalah tentang puasa ular dan puasa ulat. Pasti kalian kepo ya guys, apa itu puasa ular dan puasa ulat? Kalau gitu yuk kita kupas tuntas bersama Bu Fajar. Selamat datang Bu Fajar di studio Multimaga. Gimana Bu kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Ya. Saya akan mengupas sedikit tentang tentu kalian penasaran apa itu toh puasa ular, apa itu puasa ulat. Penasaran banget Kepo banget, Bu, Bu. Ini hanya sebuah istilah yang nanti kita bisa mengambil ibrahnya atau pelajarannya. Yang insya Allah kita bisa membedakan bagaimana toh puasanya ular dan puasanya ulat. Nah, bermula dari ular dulu. Ular itu untuk melangsungkan kehidupannya, dia harus mengganti kulitnya secara berkala. Nah, untuk mengganti kulitnya secara berkala itu, yaitu dengan cara berpuasa. Sehingga dia tidak makan, tidak mencari mangsa, dan tidak kemana-mana. Dengan kata lain, bertapa atau bersemedi. Nah, setelah beberapa waktu, kemudian kulitnya itu mengelupas, maka dia akan berganti kulit. Nah, tapi anehnya, ular ini meskipun sudah berganti kulit, itu tidak akan pernah ada perubahan. Masih tetap Sama ya, Bu. Tetap ganas, tetap mencari mangsa, terus Serem. tetap berbahaya. Tetap serem. Nah, serem. Coba kamu kalau lihat ular, mesti lari kan? Lari. Takut saya. Iya. Nah, itu. Maka kalau dikaitkan dengan puasa Ramadan ini, ya, apakah ada orang-orang yang berpuasa itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali, meskipun sudah menahan lapar, haus seharian, tapi kok tidak ada perubahan dalam dirinya, tetap misalkan mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Aduh, banyak, Bu, itu banyak kayaknya, Bu. Iya, Masih makanya, terbawa sama sifat yang sehari-hari. Iya, maka dari itu meskipun ular itu sudah berpuasa, sudah mengganti kulitnya, wajahnya tetap sama. Nah, tidak ada serem. perubahan. Terus namanya tetap sama, ular. ya tetap ular, ya kan? Iya, Terus makanannya tetap sama, tetap mencari mangsa. Kemudian cara bergeraknya juga tetap sama, tidak harus berdiri, enggak mungkin, ya kan? Terus yang terakhir, ini yang terpenting, tabiat dan sifatnya ini nih, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan ulat, nah, ulat ini hidupnya itu memang hanya makan dengan rakus, yaitu menghabiskan daun-daun, nah, tumbuhan, ya kan? Di ilmu biologi kalian kan tentu sudah dipahami seperti itu. Maka waktunya dihabiskan hanya untuk memakan itu daun-daunan, akan tetapi setelah ia melakukan puasa, dia bisa menahan kerakusannya itu, bisa menahan makanan ataupun apa saja yang ada di sekitarnya, karena dia nanti akan merubah diri, berusaha untuk berubah menjadi lebih indah, Jadi lebih kupu-kupu. bagus. Nah, betul, menjadi Prosesnya. kupu-kupu. Proses apa itu? Prosesnya. Metamorfosis. Metamorfosis, betul. Maka mulai dari mengasingkan diri, terus menjauhkan diri dari tempat makanan, minuman, kemudian badannya ditutup semuanya dengan kepompong. Nah, setelah itu apa? Dia benar-benar berpuasa
Dan tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum saja, tapi juga mulutnya, telinganya, hidungnya, matanya, semuanya itu berpuasa. Ditahan semua ya, Bu. Iya, untuk menghindari apa? Menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Nah, maka setelah berminggu-minggu berpuasa, maka ulat itu nanti akan berubah menjadi kepompong. Setelah berubah menjadi kepompong, maka berubah menjadi kupu-kupu yang indah, terbang ke sana kemari, Warna-warni ya, Bu. Nah, sehingga dia juga nanti akan berubah tabiat dan sifatnya, tidak seperti ulat lagi. Nah, perbedaannya apa dengan ular tadi? Coba. Perbedaannya, kalau ular itu tetap sama wajahnya, tapi kalau ulat jelas berbeda, menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih menarik. Ibaratnya orang yang berpuasa itu bisa menahan hawa nafsu, bisa mengendalikan diri, kemudian bisa menahan mata, telinga, dan sebagainya. Itu insya Allah wajahnya itu akan bersinar, gitu ya, akan lebih indah dipandang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama ulat sudah berubah, bukan ulat lagi. Benar. Tapi apa? Jadi Menjadi kupu-kupu. Terus yang ketiga, apanya? Coba makanannya. Ayo, kalau ulat tadi makanan, kalau makan apa? Daun atau tumbuh-tumbuhan rakus gitu ya. Nah, tapi kalau kupu-kupu hanya menghisap madu saja. Kemudian yang keempat, cara bergeraknya. Nah, kalau ulat kan itu merambat, melata. Nah, tapi kalau kupu-kupu Terbang. Nah, ke sana kemari, enak dipandang, ya kan? Di saya asal oleh jas. Nah, betul. Nah, gitu terus. Indah. Nah, dan yang terakhir, ini yang terpenting. Tabiat dan sifatnya. Kalau ular itu ya tetap ganas, tetap menakutkan karena berbisa ya. Benar. Tapi kalau ulat udah jauh berubah. Yang tadinya menjadi pemangsa rakus terhadap makanan, kemudian menjadi apa itu? Menjadi yang bisa menghidupi tumbuhan lain, yaitu dengan penyerbukan bunga. Nah, itulah manfaat daripada apa? Hikmah daripada puasanya ular. Nah, kesimpulannya apa sekarang? Kita bandingkan antara ular dengan ulat. Orang yang berpuasa itu bagaikan ular, maka puasa hanya menghabiskan waktu saja, tidak ada hikmahnya sama sekali, hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi sia-sia ya, Bu. Sia-sia, maka Sia-sia banget, betul puasanya menjadi sia-sia. Iya. Tapi kalau ulat jelas sangat bermanfaat. Kita bisa mengambil pelajarannya. Tidak hanya menahan apa itu? Makan minum, tapi juga mengendalikan diri. Menahan hawa nafsu, berusaha menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, yang berikutnya, kalau ulat itu kemudian apa lagi? Berusaha. Nah, sekarang mungkin berusaha sekuat tenaga untuk bisa merubah diri menjadi lebih baik. Nah, bagaikan kita sebagai umat Islam kalau berpuasa, bagaimana kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik? Karena setiap manusia itu tentu banyak khilaf, banyak salah, banyak lupa. Tapi tidak apa-apa, itu namanya manusiawi, ya. Kalau manusia tidak pernah berbuat salah, nanti seorang nabi. Ya, kan karena kita manusia kan nggak sempurna. Nah, betul. Kita kan manusia biasa. Manusia biasa. Nah, kalau lumrah, kalau pernah berbuat keliru, berbuat salah, tapi di bulan suci Ramadan ini kesempatan apa? Kesempatan untuk bisa Memperbaiki diri. memperbaiki diri, bertaubat, berubah menjadi lebih baik. Nah, maka Allah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk bisa menjadi la'allakum tattaqun, ya, sebagaimana ayat Al-Qur'an, ayat Syam atau ayat puasa, ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini untuk bisa mencapai la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun.
tatkun itu menjadi golongan mutakin, orang yang bertakwa. Takwa. La'a ini adalah apa? La'a ini adalah suatu usaha. Bagaimana kita ini berpuasa dalam rangka untuk mencapai derajat yang tinggi yaitu takwa, yaitu dengan suatu proses. Nah, proses yang kita lakukan itu yaitu dengan penuh kesungguhan. La'a. Nah, la'a itu adalah kesungguhan. Jadi kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai ketakwaan itu, sehingga apa? Dengan usaha apa saja agar puasa kita itu benar-benar bisa menjadikan diri kita menjadi golongan orang yang derajatnya lebih tinggi, yaitu la'allakum tattaqun, sehingga menjadi golongan orang yang solehah. Nah, gitu ya. Iya. Nah, itu maka kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jelas, yang bisa kita ambil adalah puasanya ulat. Semoga kita dan teman-teman Nah, semua bisa puasa kayak ulat ya, Amin, biar amin, jadi amin, lebih ya baik Rabbal lagi Alamin. ke depannya. Iya, insya Allah ya. Kan itu kalau puasa kayak ulat kan harus ada caranya. Kayak bagaimana cara agar puasa kita itu tidak sia-sia gitu. Iya, Agar baiklah. tidak seperti ular. Gitu. Puasa kita itu agar tidak sia-sia. Siangnya jelas kita harus menahan makan dan minum ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selain itu jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa kita. Apa aja tuh, Bu? Ayo, kalau kita sering ngerumpi, Gibah. gosip, Sapa wis sing senengane gibah ya. Duh, kalau sudah ada 2 orang atau lebih, mesti satu ngomong, wah tambah rame-rame, tambah semangat gitu ya. Bleber kemana-mana, Bu. Sampai kemana-mana tidak terasa kita ternyata sudah apa hibah. Nah, itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Kalau sering kita lakukan kan puasa kita jadi sia-sia. puasanya jadi minus. Jadi minus, pahalanya minus. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Benar. Next Kak. Terus gimana nih Bu, biar puasa kita itu jadi nggak sia-sia? Ya, tentu saja niat kita puasa, kita kan mencari ridho Allah. Nah, Lillahi gitu ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Ikhlas mencari ridho Allah. Agar puasa kita tidak sia-sia, yaitu tadi menjaga lisan, menjaga perkataan, menjaga mulut kita, mata kita, dan yang lain-lainnya. Selain itu, kita berbanyak dengan amalan-amalan yang bisa membuat kita sampai mencapai yaitu golongan mutakin. Nah, antara lain 3 amal yang bisa kita lakukan: menambah sholat sunnah selain sholat wajib. Kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran. Tadarusan ya Bu. Tadarus, ya. Gimana agar aku bisa sampai khatam 30 juz dalam bulan 1 suci bulan, Ramadan ini. ya. Nah, itu bisa dilakukan setelah habis sholat 5 waktu, bisa dengan membaca Al-Quran. Setelah habis sholat 5 waktu atau sebelum kita baca Al-Quran, insya Allah bisa khatam. Nah, 30 juz. Nah, selain itu apa? Memperbanyak infak, sedekah. Makanya di mana-mana kan kalau bulan Ramadan ini ya, banyak yang bagi-bagi takjil. Benar. Ya, di mana-mana, enggak di masjid, di jalan raya, di tempat umum ya kan. Itu karena apa? Kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah, karena apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Insya Allah, kalau kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, baik insya Allah puasa kita tidak akan menjadi sia-sia. Jadi stay positif ya teman-teman. Tapi itu positif COVID loh. Ya, positif. Wah, bahaya itu ya. Bahaya. Kalau COVID bahaya banget. Insya Allah sudah nggak ada ya. Udah Oke. hilang. 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 Nah. Lanjut Kak. Lanjut. Dampak dari puasa yang sia-sia bagi kesehatan itu apa, Bu? Iya. Pertama, bagi kesehatan jelas sangat pengaruhnya ya, besar pengaruhnya terhadap tubuh kita. Orang yang puasanya sia-sia tidak ada manfaatnya. Hanya apa? Lapar, haus. Sehingga apa? Pencernaan ya akan terganggu, asam lambung naik.
Benar. Kalau orang berpuasa kok marah-marah saja. Nah, cepat Stop fokus emosi. saja. Nah, ya kan? Sehingga apa? Asam lambungnya naik. Nah, kesehatan terganggu kan? Iya. Ya, Ki sehingga tensinya tidak- ya melu naik. nek tensinya ngono. tinggi. Nah, apalagi orang apa sudah seumur saya ini ya. Kalau marah dia sudah tensi langsung gluk gluk. Nah, Tetap udah sehat ya, naik. Bu. Bisa mengontrol. Amin, insya Allah. Nah gini, maka itu untuk memicu apa gangguan kesehatan itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Karena kurang kontrolnya emosi dalam diri kita. Nah, kurang bisa menahan hawa Nafsu. nafsu. Nah, bagi spiritual apa? Ya jelaslah dari segi spiritual keagamaan tidak ada hikmahnya sama sekali orang yang puasanya sia-sia, ya kan? Cuman dapat lapar sama kan lapar haus dan ya, haus Bu. saja. Padahal kalau orang puasa itu paling tidak bisa menjaga kesehatan, menstabilkan. Ya, ibaratnya mesin dalam tubuh kita ini, pencernaan kita ini kan ibarat mesin yang Iya. mengolah makanan tiap hari tidak pernah berhenti, iya kan? Diresiki ya, Bu. Kalau mesin itu gunakan terus kan lama-lama nggak Karaten. karaten rusak, iya kan? Iya, betul. Tidak Benar. diistirahatkan, nah, hanya untuk mengolah terus kan Giling rusak. terus. Ya. Giling terus. Giling bukan healing loh ya. Nah, Waduh, healing. Ini info healing ya. Yo. Info teman-teman. Nah, info ini. healing. Ya. Maka dengan berpuasa ibaratnya mesin pencernaan kita itu bisa istirahat. Nah, bisa memperbaik kembali, bisa berfungsi lebih baik lagi. Nah, ini. Nah, bagi spiritual tentu saja tidak ada hikmahnya bagi apa untuk ibadah kita, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Zong teman-teman. Ya. Jadi nek kowe ente ngono kae gek biasane ngomong gore entuk hikmahe nek iki kowe ra entuk hikmahe. Bener-bener minus. Parah. Kalau yang bermanfaat untuk spiritual jelas semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, lebih menjaga diri dari perbuatan dosa, memperbanyak amal kebaikan. Nah, itu insya Allah ya. Next, Kak. Jadi cara menghindari perilaku sia-sia kita itu, Bu. Cara saat berpuasa gitu kan. Biar kita terhindar dari hal-hal yang sia-sia itu. Itu gimana, Bu? Agar puasa kita tidak sia-sia gitu Ya, ya tentunya. Agar tidak zong, Bu. Nah, Kan Tidak kasihan. minus, Bu. Masa sudah Kasihan. seharian Masa wis apa? ngasih asam lambungnya munggah izonge piye? Malah nggak Sam- dapat apa-apa kan eman-eman Nah, guys. sampai Eman banget, guys. lapar, haus, kalau lihat makanan aja udah nahannya sudah luar. Langsung ngeces. Udah ngiler-ngiler itu, tapi nggak dapat apa-apa kan eman-eman. Itu gimana, Bu, cara menghindari itu, Bu? Iya, itu tadi nggak usah melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nggih. Seperti tak ngicipi sik makan. Waduh. Kayaknya sama aku ini. Parah itu Bunda. Ya, kalau ditanya kan lupa. Nah, lupa kok berkali-kali. Nah, ngicipi. Setiap hari. Lupane lho entek kacang selodong. Oke, bisa menjaga nafsu kita, syahwat kita. Iya, Nah, benar. terus bisa menghindarkan diri dari segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Misalkan mata. Mata ya kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Gitu nggih. Iya. Terus jangan bilang, "Wah, Bu, kalau melihat sesuatu itu kalau satu kali kan rezeki." Waduh, sapa sing dari cuci mata? Nah, Gayanya cuci Gayane mata. cuci mata. kalau 2 kali dan seterusnya, nah itu baru dosa, gitu. Ya kalau 1 kali nggak terus menghindar, jangan Kan nggak dilanjutkan. sengaja juga ya, Bu, Kan nggak biasanya. sengaja. Nah kalau sengaja beda ya kan. Nah itu kalau sengaja. Maka itu kita harus berusaha menghindar diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja, berbuat maksiat dengan sengaja, tidak bisa kemudian memasukkan sesuatu ke lubang. Nah, misalkan mulut ataupun lubang lainnya itu bisa membatalkan puasa. Ya. Dan juga menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa tadi. Biar puasa kita afdol, tidak sia-sia. Sia. Lanjut. Lanjut, Kak. Apa hubungan antara puasa yang sia-sia dengan konsumsi makanan dan minuman? Itu kan biasanya itu ya, Bu. Orang berpuasa itu kan
pengennya jajan, terus pas Lapar puasa itu lapar banget. terus kan. Terus Iya. pas Pas buka, buka itu semua dibeli itu makanan tuh langsung semuanya. dimplok kabeh. Ya, Piye iki? pada saat siang itu kan seolah-olah semua makanan itu nanti untuk dimakan semua Iya. nanti kalau sudah buka gitu tanya. Iya, benar. Sehingga ingin ini ingin itu semuanya Jadi semua dibeli. dibeli. Pas ngabuburit diborong kabeh sak bakul-bakule. Wah, Padahal pas lah ini. buka Padahal pas buka Maka minum saja sudah cukup. awal sudah berfirman, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan maupun yang lain-lainnya. Nggih. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak Tidak baik. baik. Maka dalam makan pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika kita berbuka, minum, makan satu makanan sudah. Sudah. Yang penting kita sudah membatalkan Puasa. puasa Puasanya. kita. Nah terus kita wudhu, sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru lanjut makan lagi. Jangan sampai sekali buka semua makanan dihabisin. Nah kalau sampai dihabisin perut kita tidak mampu menampung. Ngantuk nanti. Nah, Bu nanti Caci. ngantuk, Nggak ya kan? tarawih. Tarawihnya Tarawih. males, aduh kok ngantuknya seperti ini. Akhirnya apa? Mau berangkat ke masjid tarawih? Males. Males. Maka dalam perut kita itu kan ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga dikosongkan untuk apa? Udara. oksigen. Kita juga perlu oksigen kayaknya. Iya. Nah, Ora nek oksigen ampek. Ambek. Jadi teman-teman, kalian kalau berbuka puasa itu sesuai porsinya aja, jangan berlebihan. Iya, betul, betul. Sing Iya. slow. Alon-alon. Alon-alon. Penting kelakon. Yoi. Next, Kak. Jadi apa pengaruh budaya konsumsi terhadap praktek berpuasa kita, Bu? Iya, dengan berpuasa itu kita lebih banyak berhemat sebenarnya ya. Iya. Tidak konsumtif seharusnya. Iya, Karena benar. apa? Kita cukup makan secukupnya pada waktu berbuka, juga ketika Sahur. Dan itu harus secukupnya. Itu tadi nggih. Wong kalau kita apa? Makan yang berlebihan perut kita tidak mau menampung malah sakit loh, malah mengganggu. Nggih, mengganggu. Mahnya kambuh. Nah, malah nanti sesek, nah bahaya. Mutah, Nah Bu. ini, maka itu sebenarnya budaya konsumsi itu harus dibiasakan apa? Dalam puasa pun kita seharusnya bisa lebih menghemat. Menghemat tidak konsumtif, kalau sehari kita bisa pengeluaran untuk pagi, siang, sore, tapi untuk puasa cukup 2 kali, sudah menghemat 1 kali. Nah ini, ya. Iso jungguak-guak duit lho, Ca. Tapi biasanya anak muda-muda zaman sekarang itu malah sukanya jajan. Iya itu, Bu. Malah kan boros, Bu, itu jadi. Bukber-bukber gitu Ya, kan. makanya itu keluar. tergantung dari diri kita masing-masing. Masing. Bagaimana caranya? Nah, Pasti gitu. itu ada caranya dong, Bu. Iya, caranya bagaimana? Oh, daripada saya untuk beli-beli nanti tidak kemakan, ya udah saya infakkan saja sebagian uangnya. Nah, ada yang positif kan? Maem lau ibu ini. enak pisan. Iya. Di rumah sudah disiapkan masakan ibu. Ini untuk anak kesayangan saya, Siva dan Reca. Nah, Ini Bu Fajar biasanya masak apa, Bu? masaknya Aneka ragam. Banyak mesti. ya ganti-ganti lah ya. Ganti-ganti. Ya, yang jelas biar tidak bosan itu aja. Nggih. Nah, lanjut, Kak. Next, caranya memotivasi diri kita untuk menghindari puasa yang sia-sia itu bagaimana, Bu? Kan biasanya kita tuh agak waduh gitu loh. Jadi kan kita butuh motivasi yang Motivasi dari Bu Fajar. Motivasi semangat itu sebenarnya datangnya dari Dari dalam diri, diri. ya. Nah, dari dalam diri kita masing-masing. Bagaimana komitmen saya puasa Ramadan ini agar puasa saya tidak sia-sia. Nah, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa itu tadi. Ya, motivasinya apa? Karena apa? Dengan puasa kita itu besok balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah itu yang luar biasa. Nggih. Setiap amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini jelas pahalanya ini pahala khusus dilipat gandakan oleh Bulan suci ya, Bu. Allah. Spesial, Iya, teman-teman. spesial. Iya, Spesial tidak banget. sama dengan bulan-bulan ataupun hari-hari yang lain. Itu Lain. motivasinya yang harus bisa mendorong kita. Tapi Bu, Nah, biasanya itu pikiran hati sama perilaku kita itu Beda. berbanding terbalik gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Jadi kan kita butuh. maksudnya gimana? Dalam hati kita ingin Iya. begini, tapi ternyata apa yang kita lakukan Beda. tidak seperti itu. Pengennya poso full tapi tiba sing full ki full mokel. Mokel. Tapi nggak boleh mokel, guys. Nah, maka dalam diri manusia itu sebenarnya sudah dibekali oleh Allah.
yaitu satu kolbu hati. Yang kedua yaitu al-aklu, yaitu apa? Akal pikiran. Dan yang ketiga nafs, yaitu apa? Nafsu. Nah, antara hati, akal pikiran dan nafsu lebih dominan yang mana ini? Nah, ini. Biasanya dominan nafsu, Bu. Ya, maka untuk bisa mengendalikan nafsu itu dengan akal pikiran, dengan hati. Nah, gitu nggih. Kalau saya kok melakukan ini puasa saya sia-sia, eman-eman. Jadi seimbang ya, Bu itu ya. berarti Kita akalnya harus- masih jalan. kita harus gitu, balance ya, kan? teman-teman. Iya. Seimbang. Harus kita seimbangkan ketiganya ya, antara akal pikiran, hati dan nafsu itu. Siap. Nah, teman-teman, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, jangan lupa follow Akun sosial medianya Multimedia Semangga di Instagram buat Dan tahu info terbaru. Spotify juga ada, teman-teman. Spotify, YouTube juga ada. Jangan lupa subscribe, like, komen, Share sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kalian lagi boring, lagi bosan, lemas, letih, Meletup-letup lesu itu, kalian bisa nonton podcast kita. Dijamin seru ya, Kak ya. menawa jadi tambah Ya, semangat. semangat. Nanti kita juga semangat ngontennya lagi. Soalnya untuk duit bari. Amin. Waduh. Next, Kak, next. Bu, Oke, cara apa? kita mengoptimalkan manfaat puasa gitu, Bu, secara spiritual dan sosial itu apa, Bu? Gimana gitu? Cara sosial gitu ya. Iya, Kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak makan seharian, Benar. tidak minum seharian. Gampangnya kekurangan makan. Padahal saudara-saudara kita yang lain itu setiap hari masih banyak yang mungkin kurang beruntung seperti kita. Yang makan mungkin sehari tidak genap 3 kali, mungkin tidak lengkap 2 kali, kadang makan, kadang tidak. Nah, maka dengan begitu menumbuhkan sikap sosial dalam diri kita, sehingga apa? Kita bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, lain dengan bagi-bagi takjil, ya kan, dengan bersedekah kemana saja yang sekiranya mereka berhak untuk menerimanya. Nah, itulah menumbuhkan sikap sosial yang tinggi pada diri kita dengan berpuasa itu, sehingga apa? Kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita juga memikirkan orang lain yang sangat membutuhkan. Nah, spiritualnya apa? Jelas itu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang soleh, orang yang lebih baik. Sehingga puasa itu baiknya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan nanti kita juga harus perubahannya terus. Sampai setelah bulan Ramadan, hari Raya Idul Fitri, kita juga akan menjadi orang yang lebih baik terus. Kayak Tidak ulat hanya- ya. Iya, Tetap seperti jadi ulat. kupu-kupu bar poso ki. Tetap indah, ya kan? Tetap bermanfaat bagi orang lain. Iya, Benar-benar. tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, ya kan? Siap. Nah, sebelum closing statement kita kali ini, Bu, Iya. mungkin dari Bu Fajar punya kesimpulan dari podcast kita kali ini yang bertemakan apa, Kak? Yang bertema puasa ular dan puasa ular. Ya, oke. Boleh diberikan Bisa kesimpulannya nggih? Ya, Bu. Sesungguhnya hakikat dari puasa itu kita harus berubah menjadi lebih baik, bukan tetap pada sifat dan keadaan atau kebiasaan lama yang sama. Karena apa? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kita ini harus menjadi orang yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Kita belajar dari puasanya ulat tadi. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga harus menahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kemudian tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya. Sehingga setelah berpuasa ini mengandung suatu pendidikan yang sangat tinggi dan bisa melatih diri kita agar kita bisa bersabar, bisa mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dengan puasa kita menjadi
pribadi yang bertakwa, Bertakwa. lebih semangat melakukan amal soleh, Soleh. mampu mengendalikan diri dari segala hawa nafsu yang mendatangkan dosa. Nah itu tadi, ya. Maka kita harus berusaha. Gimana kita bisa merubah diri kita setelah berpuasa sebulan penuh ini, sampai nanti setelah puasa Ramadan selesai sampai bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kita semua bisa jadi lebih baik ya teman-teman. Udah Bu, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Buat kalian lagi yang belum subscribe sekarang juga, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak kalian nggak ketinggalan ketinggalan. kalau kita update gitu loh. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share. Semoga bermanfaat ya. Amin, 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 amin. amin. Ini pasti bermanfaat Bu, soalnya iki akeh sing mokelan mesti. Banyak yang batal puasanya. Sopo ki sing senengane mokelan? Aku ora. Aku ya ora. Sorry. Kalau ketemu anak-anak itu Bu mokah. Banyak banget, Bu. Nunjuk-nunjuk temannya. Mokah malah bangga biasanya. Kan malah diberitahu ya. Iya, malah Sulit. keluar-keluar. Sopo kuwi? Dah ya, Kak. Udah ya Kak. Sampai di sini dulu podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Siva. Dan aku Reca. Bye-bye. Dadah. Dadah.